untuk Ganjar Pranowo sekarang sudah dicalonkan oleh PDI sebagai capres. Jadi tahun 2024 minimal kita sudah punya satu calon yang pasti dapat tiket karena PDI tiketnya sudah tiket terusan full. Beda dengan Gerindra atau Nasdem. Tiketnya bukan tiket terusan, jadi dia masih harus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk mendukung Prabowo maupun Anies. Sekarang perdebatannya kira-kira siapa yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Itu rame di masyarakat. Ada orang atau sebagian masyarakat yang pingin Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD. Karena Pak Mahfud dianggap punya suara vokal, setidaknya mampu untuk menegakkan reformasi hukum, dan kemudian integritasnya juga sangat terjaga. Jadi dalam kepala banyak orang, idealnya Ganjar disandingkan dengan Mahfud MD. Emang sih, dalam beberapa analisa, Ganjar kan dianggap mewakili kelompok nasionalis. Biasanya dalam peta politik di Indonesia, kelompok nasionalis itu cocok bila disandingkan dengan kelompok Islam tradisional. Nah, ini yang misalnya terjadi di Jawa Tengah kemarin ketika Ganjar dari PDIP disandingkan dengan Taj Yassin, wakil gubernurnya. Taj Yassin berasal dari P3, warga asli NU, dan mewakili kaum Nahdliyin. Pak Mahfud juga dianggap begitu, mewakili kaum Nahdliyin. Tapi persoalannya Pak Mahfud gak punya partai. Mungkin juga gak punya logistik. Mungkin juga belum tentu disetujui oleh partai-partai pengusung. Itu salah satu kendala yang barangkali bisa menjadi batu ganjalan. Ngomong-ngomong soal kaum Nahdliyin atau orang yang pingin dianggap representasi kaum Nahdliyin, rupanya dalam politik baru-baru ini, politik yang sedang bergerak sekarang, ada dua tokoh yang tiba-tiba atau kepingin dianggap sebagai bagian dari kaum Islam tradisional atau kaum Nahdliyin. Dan keduanya tampaknya pingin juga digandeng-gandengkan atau berpasangan dengan capres yang nasionalis. Yang pertama tuh Erick Thohir. Erick Thohir kan sebelumnya nggak dikenal sebagai bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama. Dia adalah pengusaha, sekolah di Amerika. Tapi dalam perjalanan politiknya, setelah dia duduk sebagai Menteri BUMN, tampaknya dia tahu posisi kelompok Islam tradisional yang diwakili oleh NU ini sangat strategis. Makanya kemudian Erick resmi masuk ke GP Ansor, ikut pelatihan Banser, lumpur-lumpuran, sampai nyepret-nyepret mukanya yang kulitnya yang halus dan putih itu ikut lumpur-lumpuran demi dianggap sebagai bagian dari kaum Nahdliyin. Jadi wajar saja apabila sebagian suara tokoh-tokoh Nahdliyin menyuarakan sempat mendorong atau menyuarakan Erick Thohir yang barangkali cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua ada Sandiaga Uno. Kabarnya Sandi ini kan mundur dari Gerindra lalu masuk ke P3. Kita tahu di partai politik ada dua yang dianggap representasi dari kelompok Islam tradisional. Yang pertama adalah PKB yang memang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti Gus Dur dan sekarang diketuai oleh Muhaimin Iskandar. Hampir semua para politisi PKB berlatar belakang pesantren. Yang kedua adalah P3. Partai yang warisan Orde Baru ini memang dulu dilahirkan dari fusi berbagai partai atau penyatuan berbagai partai berbasis agama, berbasis Islam. Salah satu variabel paling kuat di P3 adalah NU. Jadi P3 juga dianggap representasi dari kelompok Islam tradisional. Dan Sandiaga Uno kabarnya terakhir itu bermesra-mesra dengan P3. Kenapa Sandi memilih P3? Lagi-lagi tadi,
bahwa P3 bisa direpresentasikan sebagai bagian dari kelompok Islam tradisional. Dan tentu saja ini membuka peluang buat Sandi untuk digandengkan dengan capres dari kelompok nasionalis. Sandi sadar kalau dia tetap di Gerindra, kan dia nggak punya peluang kayak kemarin lagi. Kemarin iya, Sandi sempat digandengkan dengan Prabowo. Sandi yang orang Gerindra pura-pura keluar sebentar, lalu masuk lagi bareng Prabowo sebagai cawapres. Nah, yang khas dari Sandiaga Uno ini adalah dia tuh pernah dampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sebagai wakil gubernur Jakarta. Lalu nggak lama sebagai wakil gubernur, dia menyelesaikan jabatannya dengan cepat, lalu kemudian mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Yang sama Anies dia menang, sama Prabowo ya kita tahu dia kalah bareng-bareng sama Prabowo. Tapi dia lihat nih, kondisi sekarang nggak mungkin lagi peluang politik bisa disandingkan dia dengan Prabowo misalnya, karena kan kita harus sadar Gerindra sekarang tidak dominasinya berbeda dengan 2019 lalu. Sekarang Gerindra sudah masuk sebagai bagian dari partai pemerintah, dan tentu saja dia harus bekerja sama menggandeng partai-partai lain. Siapa partai yang digandeng? Lagi-lagi adalah representasi kaum Nahdien, PKB. Jadi peluang Sandi di situ udah nggak ada. Ada Caimin misalnya. Atau yang mulai santer kedengeran melirik Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur untuk disandingkan dengan Prabowo. Sepertinya Anies juga maunya seperti itu. Mencari sosok pendamping dari Islam tradisional. Gue bingung. Anies kan bukan representasi nasionalis. Dia image-nya yang terbentuk pasca Pilkada Jakarta justru sebagai representasi kelompok-kelompok Islam yang dalam tanda kutip garis keras. Kita tahu waktu dia berkontestasi di Pilkada Jakarta, barisan di belakangnya itu ya ada kelompok HTI, kelompok FPI, kelompok yang selama ini dikategorikan sebagai kelompok Islam politik, pengusung khilafah, Islam garis keras yang mudah-mudah mengkafir-kafirkan, mudah untuk sweeping ketika puasa, dan itu semua ada di belakang Anies. Dan sampai sekarang ada di belakang Anies. Mungkin Anies ingin menggabungkan antara Islam yang keras yang selama ini menjadi basis dukungannya dengan kelompok Islam tradisional yang cenderung lembut, yang cenderung adaptif terhadap budaya lokal, yang cenderung punya ruang toleransi yang tinggi. Kita nggak tahu siapa yang nanti akan mendampingi Anies. Sama, nama Khofifah juga disebut-sebut yang sedang didekati oleh Surya Paloh, oleh Nasdem, untuk dipinang menjadi wakilnya Anies. Walhasil, ya dalam pemilu 2024 nanti, suara-suara kelompok Islam tradisional atau kelompok Nahdien ini menjadi rebutan hampir semua calon presiden. Tepatnya sih memang gabungannya antara calon presiden yang merepresentasikan wajah nasionalis yang murni dan merepresentasikan wajah Islam Indonesia atau Islam Nusantara yang murni. Tapi kedua orang tadi, Sandi dan Erik, itu memang bukan wajah asli. Demi kepentingan politik mereka ingin belajar pakai sarung, belajar ikut tahlilan agar bisa masuk dalam kontestasi politik di 2024. Kita nggak tahu ke depan ini akan seperti apa. Dan satu hal, apakah Anies bisa maju jadi capres? Karena sampai saat ini sekalipun udah 3 partai yang mengusungnya, tapi pergerakannya ya gitu-gitu aja. Adem
anyep. Bukan tidak mungkin loh. Nasdem akhirnya memilih untuk U-turn. Putar balik. Cari orang lain sebagai pelabuhan capresnya. Gue Kak Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.